Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman planter hijrah. Kembali lagi di channel kami Planter Hijrah. Di pagi yang cerah ini kita berada di kebun, rencana pembangunan kebun cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari ini memang kita menghadapi kendala dari curah hujan yang cukup tinggi, sehingga menghambat dalam proses tahap pengisian polybag besar yang akan kita gunakan sebagai media tanam nanti, sehingga tanah yang kita pesan untuk media tanam belum bisa masuk, dan kalaupun bisa masuk pengerjaannya pun masih belum bisa maksimal karena tanahnya masih lengket. Jadi yang menjadi faktor penentu juga dalam keberhasilan pembuatan atau penanaman cabai itu adalah bagaimana cuaca harus kita perhatikan dan menjadi pertimbangan, menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Namun itu tidak menjadi hambatan bagi kita dalam proses tahapan pekerjaannya. Kita bisa lakukan kegiatan-kegiatan lainnya, dan memang proses pengisian bag besar akan menjadi terkendala, tapi kita bisa lakukan kegiatan di persiapan bibit dan perlakuan di baby bag atau polybag kecil, mulai dari perawatan bibit, kemudian penyisipan untuk bibit yang mati, dan pemupukan. Sampai dengan saat ini kita baru menyelesaikan satu bedeng saja untuk pengisian bag besar, dan kita sekarang karena kondisi curah hujan yang cukup tinggi, kita masih fokus di areal bibit, mulai dari perawatan, pemupukan, dan penyisipan bibit yang mati, serta persiapan kecambah untuk dijadikan sebagai bahan tanaman dalam proses penyisipan bibit di baby bag dan nanti di polybag besar. Oke, seperti yang kita bahas video sebelumnya, untuk bibit-bibit yang mati kita tumpukan di satu plot tertentu, satu bedeng khusus, sehingga nanti mudah dalam kontrol dan pemantauan untuk melaksanakan penyisipan. Jadi bibit-bibit yang mati saat kita menyiram langsung kita angkat saja dan pindahkan ke tempat khusus, seperti yang kita lakukan pada saat ini. Ini bibit-bibit yang akhir ya, yang mati, dan kita langsung juga persiapkan dalam jarak 1-2 minggu untuk semai kembali kecambah bibit, agar nanti ketika proses penyisipan, stok untuk bahan tanamnya masih tersedia dan tidak terlalu jauh dengan jarak bibit yang sudah ditanam pertama. Sebelumnya juga kita pada saat pengisian baby bag itu kita memberikan pupuk organik ya, mikroorganisme yang biasa dikenal dengan EM4. Nah, EM4 ini kita cari kalau di toko pertanian yang berwarna kuning ya. EM4 ini yang mengandung mikroorganisme bakteri yang baik, yang dapat membantu simbiosis tanaman akarnya dengan tanah dalam penyerapan unsur hara sehingga lebih maksimal. Jadi secara mikroorganismenya kita berikan juga EM4, secara fisik tanahnya kita berikan pupuk organik dan anorganik, secara biologisnya kita berikan EM4. Jadi bisa dibeli di toko pertanian. Lalu dari bibit-bibit yang telah mati tadi, kita langsung saja segera lakukan penyisipan agar tanaman tidak terlalu jauh tertinggal dengan bibit-bibit yang sudah tumbuh lebih dulu, sehingga target kita mencapai 2000 tanaman
tetap terpenuhi. Dan dari proses berikutnya, pada saat umur bibit sudah 1 minggu, kita lakukan pemberian pupuk rock fosfat ya, atau bahan unsur fosfatnya kita ambil dari rock fosfat sebagai sumber energi pertama bagi tanaman untuk proses pertumbuhannya. Yang lalu kita coba dengan menggunakan kocoran NPK, tidak berhasil. Nah sekarang kita lanjutkan dengan pemberian RP. Saran saya di sini untuk tidak langsung memberikan RP, tapi RP-nya dicampurkan dulu dengan tanah yang sudah digemburkan, yang sudah disaring, yang sudah halus, dicampur menjadi satu, dan kita tambahkan dengan pengendali parasit tanah yaitu furadan, yang di video saya sebelumnya ada kita jelaskan tentang aplikasi furadan untuk tanaman buah dalam pot. Nah, furadan juga dicampur dengan pupuk rock fosfat dan tanah yang sudah dihaluskan. Jadi perbandingannya lebih kurang 1 karung, 1 bungkus ukuran 2 kilo furadan, dan tanah 1 karung juga yang sudah dihaluskan, supaya cukup untuk diberikan dengan dosis 1 sendok makan atau lebih kurang 50-100 gram pupuk RP nanti yang sudah dicampurkan ke masing-masing 1 baby bag. Nah untuk RP sendiri itu tidak akan berpengaruh seperti yang kita lakukan pada sebelumnya, yaitu NPK, karena RP bentuknya kita siapkan dulu bahan-bahannya, tanah yang sudah dihaluskan, yang sudah diayak, kemudian dimasukkan ke dalam ember untuk dicampur dengan perbandingan 1 kilo fosfat dan 1 kilo tanah, kemudian ditambahkan dengan furadan untuk membunuh mikroorganisme atau parasit di jahat di tanah. Untuk furadannya sendiri kita campurkan cukup 100-200 gram saja per 1 kilo RP dan campuran dengan tanah. Lalu kita aduk secara merata untuk kita lakukan penaburan di dalam baby bag. Setelah dirasa merata, dan ini untuk contoh pupuk rock fosfatnya ya teman-teman. Jadi ini biasa dikenal dengan pupuk RP atau rock fosfat, dan kandungan unsur P-nya, unsur hara P-nya itu lebih tinggi 27%, dimana kita tahu untuk unsur P sendiri itu berfungsi untuk perkembangan vegetatif tanaman, akar, daun, batang. Nah setelah selesai kita langsung laksanakan aplikasi pemberian pupuknya di baby bag dengan tetap usahakan tidak mengenai daun, artinya langsung ditaburkan di permukaan tanah, dan berikan dengan dosis 50-100 atau 1 sendok makan per polybag. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk melakukan pembangunan kebun cabai. Semoga terhibur dan berikan komen yang membangun untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum.